Oke, kita jam berapa? 7. Oke, 7.37 ya. Ya. Kali ini saya akan mencoba menguraikan tentang kelahiran kembali dalam agama Yahudi dan dalam Tanak atau Perjanjian Lama ya, dalam kitab Tanak. Jadi dulu di sesi 1 atau 2 ya, lupa, kita sudah membahas tentang kelahiran kembali, tapi sepertinya saya belum menjelaskan ini. Ini sudah saya buat dalam YouTube, sebenarnya ada video YouTube dulu sekali. Udah lama sekali, nggak tahu teman-teman pernah lihat atau enggak. Tapi cara saya ini bisa saya jelaskan ulang secara live bagi teman-teman supaya background ilmunya dapat gitu ya. Oke, saya akan share screen. Oke, all. Ya, bisa lihat ya, ini share screen saya. Perbandingan videonya ada di YouTube, namanya Doktrin Kelahiran Kembali. Ini dulu saya rekam pakai focus screen, jadi udah lama banget ini pasti. Dulu saya pakai focus screen. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita memandang perjanjian baru yang ada di PB, dijelaskan di, saya membaca dari Yohanes 3 ayat 4. Jadi ada namanya orang Nakdimon. Kalau dalam Alkitab mainstream itu Nikodemus, yang suka us itu, tapi dalam bahasa Ibrani saya coba cek itu Nakdimon. Jadi Nak itu Niko, Nak Niko, Dimusnya Dimon, nah, seperti itu. Nakdimon berkata kepadanya, kepada Yosua, bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah menjadi orang tua? Dapatkah dia masuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Jadi mereka sebagai sesama orang Farisi, sebagai sesama apa istilahnya ya, satu sekte gitu ya, ternyata mereka punya perbedaan pandangan tentang kelahiran kembali. Nah, saya tertarik dengan pertanyaan ini karena Masiah itu kan menegur Nakdimon yang dikatakan, lah kamu itu kan pengajar, kamu tuh pengajar perusim, parisi, ahli kitab, ahli Tanak gitu ya, ahli Torah. Bagaimana dia tidak mengerti tentang pengajaran kelahiran kembali? Nah, ini pertanyaan Masiah kepada Nakdimon gitu. Nah, saya sendiri merasa aneh juga. Apakah mereka beda sekte ataukah mereka seperti apa sehingga terjadi perbedaan pemahaman gitu. Nah, makanya kali ini kita akan melakukan studi kata lahir dari bahasa Ibrani, nanti modern maupun kuno. Oke, jadi di kata lahir saya coba ambil ini dari ini ya, dari Yeremia ya. Saya klik. Oke, Yeremia. Kelihatan ya. Nah, jadi di Yeremia ini ada kata kelahiran, aku dilahirkan. Arur Hayom. Nah, Arur ini dia terjemahan kers, terkutuklah ya. Terkutuklah, tukers, terkutuklah. D Hayom, Aser yang Yulati. Nah, kata born, kata lahir itu di kata yulat, ini ya, yulat. Nah, perhatikan di sini dia di apa namanya, kalau di Ibrani ini ya, T-nya ada double dages ya, dages forte kalau nggak salah ya. Nah, ternyata nggak hanya dalam bahasa kita saja D dan T itu jadi mirip gitu. Misalnya kita punya kata murid dengan akhiran D dibaca kayak T.
Di Ibrani juga sama, ada yulat ti, tapi di dalam diakritiknya, diakritik Latin berarti kan ada d di sini. Yulat pakai d. D-nya tidak ada. Kenapa? Karena larut dengan t, makanya yulati gitu ya. Jadi t d d-nya itu seakan-akan dianggap t, yulati, yulati. Nah, kalau dicek dengan kata dasar itu nanti akan kelihatan yalatnya. Nanti kita lihat di kata dasar. Oke, jadi yulati, yalat, ti-nya itu ya aku ya. Nah, di sini i di akhir itu kayak aku dalam perfect tense, masa lampau. Yulati, aku telah lahir. Dalam terkutuklah hari di mana aku telah lahir. Karena lahirnya dari masa lalu gitu ya. Bu yom asar yeladatni, yelatnya muncul lagi. Gitu. Nah di sini d-nya muncul ya, perhatikan d-nya muncul. Sorry, tidak ada juga nih. Oh, ada ya, sorry. Ini t, d, ini salah. Jadi yalatnya muncul, yang di atas tidak. Ini muncul. Nah, t-nya t biasa, tidak ada titik tengah. Yeladat, nah, yeladat nih, ini sefa yeladat nih. Ini my mother, di Arab umi ya. Ini ima al yehi let be baru bless. Nah, itu ayatnya yang saya ambil. Jadi kata born, lahir, itu ya misalnya kita lihat di tadi ya, kata lahir yang diacu adalah ini ya, teman-teman perhatikan, artinya to bear, bring forth, beget. Kalau bahasa kita ya melahirkan ya, beget biasanya untuk anak ya, bring forth. Jadi kalau di Inggris, nah, childbirth misalnya di Genesis 3:16, di Kejadian 3:16, kata yalat dipakai untuk Hawa yang melahirkan anak-anaknya dengan kesakitan, yaitu kutuk bersalin. Jadi kata dengan sakit kamu akan melahirkan anak-anakmu. Nah, kata melahirkan itu menggunakan yalat di situ. Ya, terus dan sebagainya. Tapi seringkali yodnya hilang karena memang itu fitur gambar ya. Jadi yod itu memang kalau masuk di kata seringkali yang dominan adalah latnya. Nah, ini menarik karena ternyata kata dasarnya yalat itu lat. Jadi nggak heran yodnya hilang, nggak apa-apa karena ternyata kata dasarnya lat. Itu nanti kalau kita cek ke bahasa Ibrani kuno gitu. Nah, di sini yalatnya muncul, ada yodnya. Tapi di banyak kata, banyak kalimat yang sudah melarut dengan gramarnya, yodnya hilang gitu ya. Di kata melahirkannya yodnya hilang. Ini hilang, ini tidak ada yodnya. Ini ada yodnya, ini ada yodnya. Ini tidak ada yodnya, hanya lat saja. Tidak ada yodnya, tidak ada yodnya, ini ada yodnya. Semuanya terjemahnya melahirkan gitu. Atau ini biget. Nah, biget ini memperanakkan kalau dalam bahasa kita ya, karena digunakan untuk bapak di sini. Jadi kalau bapak kan kita tidak bisa pakai kata melahirkan kan? Tapi kalau memperanakkan atau menurunkan itu bisa. Cuman kalau kata menurunkan jadi kadang ambivalen, ada makna lain. Jadi bukan memperanakkan, nanti seakan-akan dia turun dari suatu posisi lain, posisi yang lebih tinggi. Jadi kalau diterjemahkan kata menurunkan, orang bisa ambigu maknanya. Tapi kalau memperanakkan udah jelas itu. Walaupun saya nggak tahu kata memperanakkan itu kata baku atau tidak gitu ya.